Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Markas Properti Indonesia, solusi properti idaman Anda. Baik Bapak Ibu, kali ini kita mau bahas tentang beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh konsumen ya Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu ini ketika survei udah banyak pengetahuan ya, sekedar sharing dari saya beberapa pertanyaan yang pernah dilontarkan ke saya dari beberapa konsumen yang masuk ke listingan agensi Markas Properti Bapak Ibu. Jadi udah ada sekitar seribuan lebih dashboard untuk calon pembeli properti ya Bapak Ibu yang udah masuk di admin kita Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dan udah saya rangkum di sini tentang pertanyaan seputar KPR Bapak Ibu. Jadi nanti kemungkinan jadinya 10 pertanyaan yang bakal sering ditanyakan oleh konsumen. Nah, salah satunya nomor 1 itu ada bagaimana jika BI checking saya bermasalah. Nah, ini nggak sekali aja Bapak Ibu, tapi sering banget kejadian untuk yang BI checking saya bermasalah. Salah satunya itu penyebabnya karena mungkin datanya sebelumnya dipinjam oleh saudara, atau sebelumnya Bapak Ibu udah pernah melakukan cicilan dan ada penunggakan. Nah, itu nanti ketika dicek BI-nya di OJK itu nanti akan ketahuan bagaimana track record Bapak Ibu ketika melakukan cicilan sebelum cicilan rumah tadi. Nah, contohnya untuk menghadapi masalah ini Bapak Ibu, untuk menghadapi masalah tentang BI checking ini yang bermasalah, Bapak Ibu langsung bisa konsultasi ke pihak banknya langsung, atau bisa ngedatengin tempat Bapak Ibu melakukan pinjaman. Dengan caranya, misal ada plafon di situ, Bapak Ibu pernah melakukan pengajuan KTA atau mungkin pernah pembayaran telah dikata, Bapak Ibu bisa mengajukan untuk pemutihan agar nanti itu bisa sebagai bukti pas Bapak Ibu mengajukan KPR di rumah yang Bapak Ibu impikan untuk mengajukan KPR. Kemudian data-data itu nanti Bapak Ibu tinggal minta aja. Nah, kalau misal dari pihak banknya, Bapak tolong lunasin dulu untuk yang KTA ini, kemudian yang cicilan ini dilunasin dulu, atau bagaimana nanti sesuai dengan negosiasi Bapak Ibu dengan pihak bank yang menyediakan jasa untuk pendanaan kredit ya Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 2, bagaimana jika penghasilan saya tidak memadai. Nah, ini juga sering terjadi Bapak Ibu. Jadi nggak hanya 1 kali 2 kali ya, ada beberapa yang mengajukan di rumah komersil yang harga 300 jutaan, kemudian misalkan gaji hanya UMR Jakarta, itu bisa ngajuin di rumah subsidi, tapi nggak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa melakukan secara joint income ya Bapak Ibu. Salah satunya itu untuk menanggulangin penghasilan tidak memadai, itu maksudnya penghasilan di bawah pengajuan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menanggulanginya dengan menambah besaran DP. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan DP besar sehingga cicilannya itu turun, nanti hitungannya biasanya itu 30% dari total gaji Bapak Ibu ya dari total gaji Bapak Ibu semua. Nah, cara satunya itu dengan menambah besaran DP. Kemudian cara kedua yaitu dengan memperpanjang tenor lama pinjaman. Tapi saran saya yang lebih baik ya mungkin bisa menambah besaran DP Bapak Ibu atau melakukan joint income. Nah, nomor 2, ajukan bunga fix yang lebih rendah. Cari bank yang menawarkan bunga fix yang lebih rendah. Karena bunga fix yang lebih rendah itu mempengaruhi juga total cicilannya Bapak Ibu, total cicilan dari harga, total cicilan pokok dan cicilan margin dari pihak banknya Bapak Ibu. Kemudian lanjut kita, bagaimana jika penghasilan saya tidak bisa dibuktikan. Nah, ini bagi karyawan ini biasanya ada juga yang karyawan kalau misal terima gaji itu cash ya Bapak Ibu, itu juga ada juga. Kemudian dia jadi tidak masuk ke rekening. Nah, ada salah satu bank yang bisa Bapak Ibu jadi bisa mengurusin masalah ini, atau Bapak Ibu bisa meminta HRD Bapak Ibu untuk bikin slip gaji dari kantor Bapak Ibu. Kemudian untuk pendapatan per bulannya Bapak Ibu bisa langsung transfer masukin ke rekening yang Bapak Ibu buat nyimpen yang cash dari kantor tadi. Jadi dimasukin di rekening dulu agar sebagai track record nanti kalau Bapak Ibu disuruh untuk ngeprint rekening korannya ya Bapak Ibu. Nah, dengan cara itu Bapak Ibu bisa nerapin itu. Kemudian biasanya juga ini
Jadi gajinya itu nggak ditransfer ya Bapak Ibu. Ini kejadiannya itu biasanya diberikan secara cash gitu, cash per bulan cash itu, jadi nggak terrecord oleh rekening korannya. Kemudian bagaimana jika gaji saya cash bukan transfer? Nah ini berkesinambungan dengan yang sebelumnya tadi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa minta tolong HRD, kemudian 3 bulan terakhir aja biasanya tuh dari pihak bank 3 bulan terakhir. Nah Bapak Ibu bisa melakukan minta tolong HRD untuk dibikinin slip gaji dan surat kerja karyawan itu pasti ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ketika gajian itu masukin aja dulu ke rekening. Nah dari rekening ini nanti Bapak Ibu bisa print rekening koran, nanti bisa konsultasi ke banknya. Nah dari rekening koran ini nanti 3 bulan terakhir Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan secara KPR itu Bapak Ibu. Jadi lewat tim gimana ya enaknya tuh Bapak Ibu ketika dapat cash langsung dimasukin ke buku tabungan Bapak Ibu agar terrecord tiap bulannya gitu Bapak Ibu. Misal gajinya tiap bulan 4,5 juta, berarti tiap bulan Bapak Ibu masukin aja dulu, jangan diambil dulu gitu. Atau misal 4,5 Bapak Ibu masukin aja 4,4, jadi penghasilan per bulan Bapak Ibu kedetek di rekening korannya gitu loh Bapak Ibu. Kemudian bagaimana jika saya ingin ber-DP lebih besar atau lebih kecil? Nah ada kemungkinan banyak ya Bapak Ibu. Nah ini tergantung dari promote pihak developernya ya Bapak Ibu. Jadi di semua bank itu ketika Bapak Ibu nambah DP 10 juta itu nanti cicilannya berkurang kisaran 95.000, 85.000 hingga 100.000 ya Bapak Ibu. Tergantung dari peraturan hitungan analis pihak banknya Bapak Ibu. Kemudian kalau misal Bapak Ibu pengen DP kecil, ya cari promo yang DP kecil. Cuman itu biasanya nanti dengan tanpa DP itu biasanya cicilannya gede ya Bapak Ibu. Makanya dari itu saya sarankan Bapak Ibu bisa melakukan yang ada DP-nya, jadi mengurangi cicilan yang Bapak Ibu per bulan, jadi lebih ringan gitu loh Bapak Ibu. Kemudian ada lagi selanjutnya yaitu bagaimana jika saya sudah punya rumah dan ingin mengajukan KPR lagi? Bisa, yang penting sebelumnya udah lunas dan gaji Bapak Ibu mencukupi kayak gitu. Hitungannya nanti Bapak gajinya cukup untuk jatah bulanan atau untuk ekonomi atau untuk kehidupan ya beratnya. Kemudian cicilan Bapak Ibu masih kuat nih, maksudnya masih kuat dalam rangka artian misal Bapak Ibu ingin ngajuin rumah satu lagi, yang satu harus lunas salah satunya itu, kemudian yang satu sama ini Bapak Ibu nggak keberatan dalam artian gaji Bapak Ibu melebihi total cicilan 2 rumah tadi Bapak Ibu. Jadi tergantung dari total income Bapak Ibu per bulannya ya. Kemudian bagaimana jika saya WNA yang sudah lama di Indonesia? Nah ini agak ribet Bapak Ibu. Jadi kalau bisa yang WNA nikah dulu sama orang Indonesia. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ngajuin KPR menggunakan nama yang WNI Bapak Ibu. Nah itu bisa dilakukan. Atau misal Bapak Ibu misal udah WNA lama di Indonesia harus melakukan pindah negara dulu. Jadi punya KTP Indonesia, nanti bisa ngajuin. Yang penting kantornya di Indonesia kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana jika saya menikah dengan WNA atau warga negara asing? Nah ini tadi yang saya sharing tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan menggunakan data Bapak Ibu. Nah atau misal pihak suami yang kerja, suaminya itu WNA, jadi Bapak Ibu ibu juga kerja kayak gitu. Jadi ibu bisa ngajuin pengajuan KPR menggunakan data ibu sendiri yang warga negara Indonesia asli. Nah kayak gitu. Simpel kan sebenarnya Bapak Ibu, nggak terlalu ribet. Tapi kebanyakan berpikir wah ribet pengajuan harus pakai KTP, NPWP segala macam. Ya emang seperti itu Bapak Ibu. Konsepnya emang seperti itu. Jadi emang untuk sabar dalam artian Bapak Ibu ngajuin, ntar BI checking biasanya 3 hari, kemudian total di ACC biasanya sampai seminggu, tergantung dari proses data Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa ngumpulin data cepat, itu prosesnya juga makin cepat. Dan yang penting Bapak Ibu BI checkingnya yang nomor 1 tadi aman dulu kayak gitu. Kemudian selanjutnya bagaimana jika usia saya kurang atau lebih dari persyaratan? Nah bagi Anda usia yang di bawah 21 tahun, yang penting udah karyawan tetap itu bisa jadi. Yang penting gaji cukup dan Bapak Ibu udah melakukan pekerjaan selama kurang lebih 1 tahun. Misal Bapak Ibu kerja di umur 18, kemudian umur 20 mau ngajuin rumah, itu bisa kayak gitu. Malah lebih gampang karena belum menikah, jadi untuk tanggungan-tanggungannya masih bisa diperhitungkan oleh pihak banknya. Kemudian misal usia lebih tua atau lebih dari karyawan usia 50 tahun ya Bapak Ibu. Nah
nanti tergantung dari peraturan banknya ya Bapak Ibu. Kalau standarnya itu di 56 tahun, berarti Bapak Ibu masih bisa ngajuin plafon itu sekitar 5 tahun cicilannya. Atau misal Bapak Ibu pengen tenor 10 tahun itu juga bisa. Yang penting nanti Bapak Ibu bersama sama HRD bahwa menyatakan Bapak Ibu sekalian itu adalah pensiun di umur 61 tahun. Jadi Bapak Ibu ngajuin dari umur 50, berarti paling nggak 61 tahun Bapak Ibu baru pensiun di situ. Tapi peraturan di bank saat ini itu hanya mentok di 56 sampai umur 56 ya Bapak Ibu. Jadi kalau misal Bapak Ibu ngaju di umur 50, Bapak Ibu bisa dapat tenor selama 5 tahun. Kemudian apakah betul pelaut tidak bisa mengajukan KPR? Kayak gitu. Tergantung lagi Bapak Ibu, tergantung lagi kalau misal Bapak Ibu pelaut dan ada PT-nya, jadi Bapak Ibu nggak kontrak tapi udah karyawan tetap, atau ada ada perseroan yang Bapak Ibu masukin dulu pas ngelamar jadi pelaut, itu bisa juga digunakan. Jadi pelaut bisa, tergantung. Bagi Anda pelaut yang berstatus kontrak dan kerja di perusahaan asing memang tidak bisa mengajukan pemohonan KPR. Tapi bagi Anda pelaut yang berstatus karyawan tetap dan memiliki perwakilan perusahaan di Indonesia masih bisa, dan kemungkinan ACC karena masih ada ikatan dengan Indonesia. Nah, profesi apa saja yang sulit mendapatkan KPR? Nah, profesi apa saja yang sulit mendapatkan KPR, yaitu salah satunya di antaranya ada online store, MLM, agen asuransi artis, dan tipikal pekerja lepas lainnya. Jadi untuk yang kerja online store itu ya ada salah satu bank rekanan saya itu bisa melakukan pengajuan menggunakan nanti dilihat dari rekening koran 6 bulan terakhir ya Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu disuruh untuk mengajukan online store Bapak Ibu nanti diajuin SIUP, minta SIUP ke badan instansi terkait ya Bapak Ibu untuk bikin PT atau CV untuk apa namanya bro, perseroan terbatas gitu ya. Pokoknya intinya minta izin resmi usaha Bapak Ibu lah, kayak gitu. Intinya minta izin resmi atas usaha yang Bapak Ibu lakukan, atau biasa kita sebut itu SIUP. Oh ya, SIUP, surat izin usaha. Ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau misal Bapak Ibu pengusaha itu nanti bisa dengan pencatatan keuangan 6 bulan terakhir, dan bisa dideteksi juga. Kalau misal online store kan biasanya dia mainnya transaksi gitu lewat rekening koran ya Bapak Ibu, itu nanti bisa dilakukan selama 6 bulan terakhir. Nanti kalau misal Bapak Ibu pengen yang model pengajuan seperti itu, ada beberapa perumahan yang listingan yang saya pegang itu Bapak Ibu bisa ngajuin dengan pekerjaan seperti online store, kemudian agen asuransi artis, dan tipikal pekerjaan lepas lainnya. Nah, yang agak sulit itu seperti pengacara, militer, dan polisi, dan bank. Tapi itu nggak semuanya Bapak Ibu, tapi dari salah satu bank rekan saya ada juga yang nggak bisa untuk militer, polisi, kemudian militer itu tentara ya Bapak Ibu, dan pengacara. Dan itu karena belum ketahuan dari karakter pemohon ya Bapak Ibu. Nanti yang ditakutkan bank tuh kalau misal si pihak pemohon ini nanti kreditnya nunggak, nah nanti kan ya dekingannya lebih gede-gede, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi emang sulit untuk mengajukan KPR, kecuali ya ada beberapa bank yang mau terima ya, bank BUMN masih bisa sih, tergantung dari pihak pemohonnya. Nanti kalau misal dia pihak pemohonnya sekiranya dinilai bank wah oke nih gitu, pasti lolos Bapak Ibu. Jadi jangan ragu, kalau misal Bapak Ibu pengen ngajuin KPR, ajuin aja. Kalau saran saya menggunakan KPR bank syariah ya Bapak Ibu, karena nanti sistemnya flat sampai lunas, dan itu Bapak Ibu bisa lihat skema cicilan dari awal sampai lunasnya nanti Bapak Ibu. Saran dari saya aja. Kemudian kurang lebih seperti itu tadi Bapak Ibu. Untuk penjelasan tentang yang udah saya ini cukup banyak ya Bapak Ibu, tentang pertanyaan seputar KPR yang sering ditanyakan ke saya dari beberapa konsumen yang datang. Itu banyak sekali pertanyaan, dan pertanyaan yang sering ditanyakan itu salah satunya seperti ini, BI checking gagal, atau BI checking agak ada tunggang-tunggang di luar. Nah, nanti masih bisa didiskusikan dan dikonsultasikan dengan saya dan Mas Admin dan tim saya Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu aja Bapak Ibu. Sekian dari saya. Pantau terus di channel Markas Properti Indonesia, solusi properti idaman Anda. Jangan lupa di subscribe, like, and share, dan jangan lupa dibeli propertinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.